ya? Iya. Apa? Atau Harusnya Boots, tapi harusnya kayaknya... XP ya? Tapi kalau dia mau EXP ke arah Valentina, nggak apa-apa. Berarti Valentina main Glowing One. Di kanan Natalia Jungler Natalia Jungler. seperti requestan dari profesor saya yang ada di rumah. Iya. Tapi problemnya di sini adalah pertanyaan aku satu, Opung. Apa sih salahnya kamu? Kenapa? Kenapa sampai berapa banyak ini 3 hero mungkin? Gameplaynya akan menuju ke arah Kabuki sebagai seorang god laner. Ini udah fix banget. Kalau misalnya gameplay lu udah punya link, lu lawan lu Beatrix early game. Ya sampai ada Wind of Nature ya. Iya, of course. Atau ada alat escape apapun juga gitu. Iya, iya. Masa gimana Wind of Nature ada di item pertama? Iya. Bahkan gue lupa di mana. Kalau nggak salah di PH itu Winter, Brody Winter. Oke, Brody tapi Winter. Brody Winter pas zamannya main Assassin. mau gak mau ya? Mau nggak mau. Jadi itu dia loh. Jadi bisa kita bilang ini pertama kalinya Rafaela keluar Betul. kembali. Perdana. Kembali dan bahkan kita bakal menyaksikan apakah akan efeknya sekuat itu untuk Sang Naga membalaskan keadaan atau bahkan Sang Naga akan kembali tunduk ke Onyx Esports. Iya, dan ini bakal ada Infinity War ya, di mana Valentina akan bisa nge-IMU dari Cloud Altar-nya juga. Wow, tapi di early game kali ini Purple Buff udah diamankan dengan cukup cepat oleh seorang Kairi. Belum terjadi adanya sebuah inisiasi berlebih lagi, belum ada yang ngerusuh satu sama lain. Bermain cukup aman sih sejauh ini, berbeda dengan game yang pertama. Yes, dengan gameplay yang dilakukan Fluffy coba untuk menuju ke arah bottom lane, Rian is coming. Yang cukup berat adalah bukan Rian sebenarnya kalau ganggu ke arah seorang Fluffy, lebih ke arah Boots. Ditambah lagi nanti kalau misalnya Boots udah punya Glowing One, udah spam di answer, bisa kita tahu dia bakal bisa nge-spam. Wah itu berat banget sih. Ini dia gameplay yang sudah kita prediksi ya. Iya, dua-dua ya. Ya udah, lu kasih damage kita nge-heal, kita nge-regen. Kita pertanyakan apa salah Kabuki sebagai seorang god laner sampai di target segitunya ya. Iya, bisa jadi target habis-habisan ya. Ya mungkin karena dari match sebelumnya juga kan Kabuki yang paling bersinar. Oh, iya. Kabuki yang paling menonjol untuk sisi gameplaynya dia sendiri. Dan ya fun fact kita by Grab, Natalia Jungler ini dipopulerkan ya oleh Blacklist. Ya. Wise. Ya waktu mereka main di MPL juga. Iya, lawan di regular. XP Esports ya. Yes. Oke, bakal coba dibalik kanan, bakal satu Rian. oversquad didapatkan high. Jara midlane membuat Rian tersungkur begitu. Kairi nampaknya kali ini bakal menuju ke arah top lane. Godiva di depan sana, tapi Kairi memilih untuk farming terlebih dahulu. Wow. Oke, tapi kali ini bakal coba untuk dibuka kembali dari area rumputan yang memaksa dari seorang Godiva untuk mundur. Tapi Turtle yang pertama sekarang sudah muncul. Kalau kita lihat-lihat ya di bawah, udah mulai sneaky-sneaky juga nih ya. Dan akankah akan menjadi sebuah kematian karena Boots kali ini dalam ancaman dan harus mundur terlebih dahulu. Udah ada informasi yang disampaikan, tapi kali ini di arah atasnya lihat 4 orang sekaligus menuju ke arah depan sana dan kali ini Wave Dragon menudung seorang Kabuki, tapi Godiva akan menjadi target operasi selanjutnya. Table of Flat ditarik dengan reverse time-nya, gak bisa pulang. Tapi di sisi lain Turtle menjadi kompensasi bagi Onyx Esports dan satu tertarik di arah top lane. Sebelum gamenya sudah mulai dengan ada 3 orang itu yang terpick, aku bahkan sudah menanyakan sesuatu yang sulit banget. Ini akan menjadi hard time untuk seorang Kabuki. Tapi tentunya bukan hanya itu. Dimana ini agak cukup mengandalkan Haikal menurut gua. Kenapa di early game, gimana caranya dia bisa ngebuat space untuk Kabuki di late game, gimana caranya dia bisa untuk ngedobrak laning yang lainnya. Pertukaran laning udah bakal coba terjadi sebentar lagi Pembawa sampai gerobak-gerobak goldnya hilang. Iya, tapi tetap sih kalau kita melihat ya Onyx Esports, mereka bisa menabrak kapanpun juga. Jadi hero yang mungkin bisa di-gank kali ini sama si Hai, ya paling kelihatan ya mungkin yang sering solo. Kalau bukan Drian, Boots. Setidaknya ada laning lah yang ditukarkan. Tidaknya, mau nggak mau dibandingkan harus menunggu seperti ini, momen-momen seperti ini agak berat. Karena dengan rotasi dari Onyx Esports yang mungkin dia sudah unggul, 1000 gold. Itu lumayan loh di menit ketiga seperti ini, Al. Iya, tapi ada yang 20.000 di depan 1.000 nih. Ada diskon 20.000 untuk kalian yang jajan di GrabFood. Langsung aja scan QR code-nya yang ada di bawah. Punten GrabFood. Punten GrabFood. Alright, rotasi belum dilakukan, tapi sebentar lagi. Karena mereka masih menunggu gerobak-gerobak. Karena gerobak itu yang membuat dari cewek ini akan bertahan hidup. Jadi seorang kaya, Tamu HC, hancur nih, Retribution telah dikeluarkan. Masih bisa selamat dan tidak ada sedikit pun yang bisa di-pick up. Rian, silent dikeluarkan, bahkan Rian menjadi korban selanjutnya. Wesker dan seorang Kabuki membuat surprise attack di arah River.
buat para pemain dari tim Onyx Samo. Esports. Nampaknya sama hati akan tergaruk burungnya. Hilang kedua kalinya para pemain dari tim Onyx dan bahkan lihat di tengah di plating oleh seorang Kabuki. Setidaknya at least Kabuki ada sedikit tambahan uang. Yes, ini pertukaran yang bagus yang memang harus dicari oleh orang Fire. Mereka harus bisa melakukan satu buah pick over. Oke, secara cewek bakal coba ditarik. Asal terlalu sakit DPC sampai Sagar menjadi pilihan utama, tapi Spectre-nya sudah hilang. Dibalikan kembali bahkan Aura yang memimpin dengan ada 4 poin dan bahkan menyamakan gold menuju ke arah Turtle selanjutnya tanpa ada counter. Kairi terlalu jauh. Kairi terlalu jauh, nggak mungkin bisa. Harusnya sih terlambat, tapi nggak tahu apa yang dilakukan Kairi. Almost. Dan Retribution yang on point. Tapi kali ini seorang Fluffy di arah middle-nya akankah bisa dieksekusi karena satu buah Devil Software menahan pergerakan Fluffy untuk pulang. Tapi Kairi masih bisa sustain dan masih bisa bertahan dengan pinch point ke arah belakang. Wow, Kairi lucu banget ini nampaknya besok ya. Karena besok adalah pertamanya Royal Derby. Oh iya, Kairi versus Albert. itu dia. Saya pasti nonton itu, penasaran sama link-nya. Dan ini item di early game di mana menunjukkan Blade of Despair dari seorang Popol dan sudah mendapatkan 2 turret Opung Wawa. Tugas PT bongkar turret sejahtera. Udah ada 2 nih yang job desk-nya checklist biru. Waduh. Dari bot sendiri Khasnya ya. dia defense dulu ya buat itemnya dia karena dia tahu di explainer juga berhadapan dengan Natalia yang sewaktu-waktu bisa melakukan pick off ya udah Dreadnought Armor adalah buying item untuk dia sendiri. Sedangkan yang lainnya ini masih on the way juga BOD mungkin nanti next item untuk Kabuki. Iya. Alright. Walaupun dari segi eliminasi ya dari Aura Fire dan dari team fight juga ya lebih mendominasi, tapi lihat objektif di objektif lagi-lagi. Tapi kali ini Samo Hate yang bakal dituju, sebuah reverse time bakal dimulai juga dengan time journey. Tapi kalau Altar masih bisa mempertahankan dirinya, hai Sekarat dan harus bisa untuk mundur lebih dahulu, masih bisa diselamatkan. Tapi Drian menjadi lini terdepan bagi Onyx Esports. Kali Starboard bakal mencoba untuk kembali, tapi satu buah. Oh my God! Pati Kau! headshot. Kabuki dengan kali 6-nya kali ini berhasil menembak jatuh Drian dari pohon. Dan bahkan permainan tim Aura Fire tetap berada dalam keunggulan di arah bottom lane. Dia berhasil mendapatkan 1 buah turretnya. Wow. Kali ini pergerakan yang udah terbaca juga dari Kabukinya. Satu runner apati berhasil untuk menumbangkan di arah bawahnya. Dan bahkan kali ini udah berhasil untuk mendominasi dan bahkan mengungguli dari segi goldnya dari Aura Fire. 1100 menuju Iya. 1200 dan arah Tatal yang selanjutnya. Mereka berhasil membuat Kabuki bertahan hidup dan bahkan mereka berhasil membuat Kabuki mendapatkan 2 poin kill. Di sisi sebaliknya lihat Drian berada di garis depan, ditarik begitu saja. Maka coba bisa di take down, jangan lupakan Kabuki dengan Weskernya. Drian di level 7 perbandingan 2 level. Udah pasti aku bisa jamin dia gak bakal bisa sustain, gak bakal bisa survive. Yes, tapi dari tadi yang aku lihat Facehugger dengan Cloud Altarnya berhasil untuk menyelamatkan rekan-rekan Aura Fire berkali-kali gitu ya. Tapi Turtle-nya yang ketiga kali ini udah mulai di zoning out satu sama lain. Godiva dan Drian berada di Turtle Pit. Bakal coba untuk ditarik ke arah teman-teman dari Aura Fire. Tapi dari auto alarm bomb udah mulai di pop up juga pastinya untuk mengecek ke arah rumputan yang ada. Dan begitupun dengan DCW yang mengamankan Little Wonder terlebih dahulu. Dicek satu persatu. Iya. Ya sini masih tarik ulur juga ya karena Aura Fire meskipun tadi kalau kita lihat 2,5 menit itu turret yang atas sudah hilang. Iya. Tapi mereka bisa menukarkan dengan objektif yang lain. Dapetin player, dapetin pemain-pemain dari Onyx Esports. Fight-nya ya. Dan bahkan untuk tim fightnya selalu bisa diinisiasi, dimulai dengan hilangnya pemain Onyx, jadi mereka bisa dapetin turtle-nya dengan gratis juga kan. Oke, mau dilakukan kontes seperti sekarang Turtle dari Retribution didapatkan oleh siapa? Kabuki lemparkan masih mendapatkan, tidak ada yang berhasil mendapatkan dari Retribution. Dari kedua belah pihak, Fluffy sama-sama Spectre mundur ke arah belakang. No, satu buat Tempest of Blade sudah dikeluarkan, tidak ada defense dan publikan. Godiva time dan ini saatnya tepat dibalaskan kanan bahkan Godiva yang down. Gak ada lagi kali ini Rafael bisa menyelamatkan Aura Fire untuk tim fight ke depannya untuk 15 detik ke depan. Setidaknya ada kompensasi ya setelah kehilangan Turtle-nya. Ada satu player yang berhasil ditumbangkan yaitu Godiva. Dan ini player statistiknya silakan Om Omas. Yes, dengan Digi yang memang sudah dipakai sebelumnya oleh Samo Hate atau Kiboy ya untuk di match sebelumnya juga. Kita melihat bahwa bagaimana dari adanya kehadiran dari Digi. Dia memang adalah support dan ini ada data season lalu yang dipakai oleh Samo Hate. Dia bisa ngasih damage dengan pasif yang memang kan udah di-adjust. Pasifnya dia kan di-revamp ya kemarin ya. Jadi bakal ada tambahan lagi magic power 60% tambahan buat Digi. Jadi selain daripada support bisa nge-backup teman-temannya, sebenarnya pelan-pelan ini Digi bisa ngecicil HP dari lawannya. Yang bete tuh kalau di mid lane tau, itu Iya. bete-nya. Pakai bete-bete. emblem magic ya. Yang belum milihkan banget. Nangis. Reverse time-nya emang menyebalkan.
Tapi balik lagi, Godiva boleh melakukan sebuah inisiasi seperti tadi. Tapi kali ini casesnya adalah di mana Godiva harus tahu yang dia lakukan, apakah bisa melakukan all in terhadap Onyx. Itu dia, karena dari tadi aku lihat tim fight-nya Aura Fire cukup unggul ya, tapi udah ada satu turret juga yang dihancurkan di arah atas. Tapi teman-teman di rumah juga jangan lupa nih ya, sebelum mabar wipe out dulu ke tope basah dan gatal pakai head and shoulder edisi terbatas karena beli sekarang di minimarket ataupun e-commerce kesayangan kalian. Yes, buat kalian semua jangan lupakan juga setiap hari kita akan berbagi-bagi hashtag JBL buat komen terbaik. Dan buat kalian yang mau titip salam bisa langsung aja DM ke caster-caster kesayangan kalian ya. Nanti kita bacakan salam-salam kalian untuk para Tapi Lord yang pertama, Lord yang masih remaja, kali ini udah muncul dengan knockdown. Akankah ada sebuah kontes? Tapi kalau kita lihat agak cukup ramai di area middle kali ini. Udah mulai terkecil lagi, lihat map yang terbuka dengan cukup terang. Reverse time menuju ke arah seorang Godiva, tapi masih ada satu heal lagi. Dan bahkan not out tadi keluar dalam seorang player target, ceweknya tumbang. Satu wave break bakal coba untuk dibuka, tapi Kairi ada satu not out kopian dari IMU-nya. Tapi sampai menuju ke arah depan sana, tapi masih ada target yang berdiri Flavi dan belakang. Dengan satu buah Falling Star Moon mengusir mundur pergerakan dari Onyx Esports. Gila bagus banget tim fight yang dilakukan oleh tim Aura Fire dan Onyx Esports. Bahkan kalau kalian sadar tadi Drian bisa-bisanya dalam posisi seperti itu dia nendang seorang Kabuki. Untungnya Spectre yang saat tepat berhasil membuat para pemain dari tim Aura bertahan. Tapi lihat, Ice coming, Kabuki down kali ini berhasil dapat 2 dan bakal dipasangkan kembali. Lihat dan Weskernya mengacak-acak sang landa. Kairi tanpa purple buff kali ini bakal dibalikan kembali ke arah dan ditarik oleh Petsager ke arah sana. Lihat 5 Aura Fire berkumpul tidak ditumbang sama sekali. Dan Petsager yang mendapatkan purple buff-nya. Kairi melihat ada sebuah titik telah yang mau gak mau dia bisa amankan di arah bottom lane. Turret setidaknya at least. Ya, tetap ada pertukaran juga dan gold leading-nya langsung gak terlalu jauh untuk Aura Fire. Jadi masih bisa keep up dari Onyx sendiri meskipun memang pressure-nya. Ini Aura Fire terlihat kuat ketika selalu ada tim fight juga yang dilakukan. Mereka punya Paramis, mereka punya backup plan dan tarik ulur yang bisa dimainkan. Karena mereka juga masih ada Natalia dengan dehannya dia, ultimate-nya dia. Yang bisa cooldown-nya lebih cepat 60% kalau dapetin creeps-nya yang ada dalam jungle. Si Kabuki ini dari jarak dekat loh, dia pakai Renner-nya. Iya. Ayunya ngeri kali dan itemnya ini udah menuju ke arah mid game. Ya. Dari segi item kita lihat di mana dari Kabuki dia udah punya WON, respect banget menuju ke arah Malefic. Roar nampaknya harusnya sekarang dari sisi sebelah kiri. Cewek juga respect dengan ada satu buah WOM dan dia lihat dari untung banget sekarang malah Kabuki loh yang mengungguli dari segi cewek, dari segi goldnya. Nih. Dan ya itulah yang kita bilang tadi dari Onyx mereka gak dapetin objektif dari awalnya yang misalnya Popol Kupa Digi yang diharapkan bisa dapetin 2 turret sekaligus. Tapi hanya dengan 1 saja yang berarti bahwa ini ada opening dari Aura Fire di mana mereka bisa melakukan penculikan terhadap pemain-pemain dari Onyx. Lihat tuh Aura Fire tuh, naga-naga betinanya sampai pegangan kayak mau nyebrang. Ya Allah, tegang banget ya. Mau nyebrang, Neng. Mau nyebrang. Ya Allah, malu kan tuh ketahuan. Tapi seenggaknya ada yang ngegandeng sih. Bisa mau digandeng Oh, nggak? bisa. Oh, sorry, salah. Ya, sorry ya. Oke, Lord. Ya, memang masih belum bisa tersentuh juga. Tapi kali ini zoning out yang dilakukan oleh Aura Fire menuju ke arah sana ke Samoate. Falling Star Moon. Satu time journey belum bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Fluffy tergigit dengan Baitem Kupa. Tapi Fluffy masih terlalu kuat. Fluffy masih terlalu strong. Menjadi lini terdepan bagi Aura Fire. Dan menahan pergerakan dari Onyx Esports untuk masuk ke area Lord Pit-nya. Ranger. Udah nggak masalahnya, dia berani banget. Kairi nggak pakai retribution. Di sana lihat, Weskernya berhasil. Ini Kairi mau lakuin kontes. Ini Kairi mau kontes. Dia nggak peduli, tapi ternyata no, memilih untuk mundur ketika Drian sudah down. Ketika Drian down, dia turun langsung ke arah bottom lane. Padahal dia tuh mau kontes tadi. Kenapa? Retrinya tuh nggak dipakai. Iya. Retributionnya nggak dipakai di tangan. Bahkan bus menuju ke arah belakang. Coba untuk menyelamatkan seorang cewek. Lihat Aura Fire kali ini benar-benar berapi-api. Fluffy menempel, nggak peduli apapun yang terjadi di depan sana. Iya. Wow, Kabuki ini dari tadi, dia tadi secure Lord. Sebelumnya secure Turtle. Yes. Itu. Pakai Last runner ya? Iya, last hit. hitnya ya? Last hitnya ngeri banget ya. Dan Ngeri bahkan banget. Kairi tadi udah standby tuh pakai retributionnya. Iya. Cuma Drian down di luar ekspektasi nampaknya pembawa. Yes, dan juga mungkin secara dari damage dealt-nya, lihat dari Axis ini. Ini diginya masih di atas loh. Di atas dari highest ini yang berarti oke lagi memang support, dia memang atomnya defense, tapi dia bisa ngasih damage juga. Jadi Aura Fire mereka harus waspada lah, semisal terkena reverse time dan bisa dibalikin oleh Onyx Esports yang memang sekarang sedang unggul untuk Aura Fire. Tapi mereka belum punya akses untuk bisa langsung menabrak juga, kecuali memang siap
dari Cloud Altar. Oke, tampaknya di arah top lane sana mereka masih coba untuk menyelamatkan satu buah base turret. Bahkan lihat ini dia Kabuki dengan item yang terhighlight dengan emblem yang dimiliki dari seorang Kabuki berhasil mengocak-ngacak dari para pemain dari Onyx. Gila, nggak ditahan dia, bahkan dia tahu nggak ada yang harus dipakai Demon Hunter Sword dari sisi sebelah kiri, nggak usah pakai DHS. Dan ini dari Godiva. Iya, Godiva udah punya anti kiras juga, Dominance of Ice. Immortal Immortal langsung Immortal. item ketiga, ini hobi banget ya. Langsung Iya. item ketiga Immortal nggak segan-segan. Ya karena dengan adanya Immortal ya otomatis dia udah nggak bisa di-burst dong. Iya. Kalaupun mau nge-burst satu ya udah pakai efek dari Immortal dan rugi banget untuk Ini- burst down dia. Godiva item terakhirnya mau ke NOD apa Ice Queen? Godiva. Gue si Ice Queen. Ice Queen Tadi bisa. ada itu Magic Container soalnya. Hmm. Tadi satu tuh. NOD juga bisa sih. Iya NOD atau Ice Queen antara Ice dua Queen ini. lah, dia kan udah punya Ice Domi. Queen. Oh iya benar. Ya, daripada di NOD ya. Mendingan Ice Queen. Ice Queen, Ice Queen, Ice Queen Ice Queen. sih. Iya, jadi bener-bener lo ketika diloncatin, wah lumpuh semua kaki diikat. Iya. Benar. Holy Healing juga masih bakal memberikan efek slow. Yes. Dan kalinya Light of Retribution ngebuka rerumputan juga kena efek slownya. Tapi kali ini di arah bawah, Ranger Mas. Ternyata nampaknya belum ada yang bakal coba di-pick-off. Rian harus berhati, terlalu sakit, mencoba dipaksakan dan bahkan Kairi tanpa purple buff kali ini ya game. Dan apakah dia akan membuktikan kalau purple buff kali ini tidak butuh, tapi dia butuh 1 poin kill terhadap seorang Kabuki dan bahkan Hai yang kalau dilihat dari itemnya agak cukup tidak respon terhadap para pemain tim dari Onyx. Karena dia tahu, bukan gua yang buka, gue cuma pick over, gue cuma baiting. Gue cuma, kalau misalnya nanti pun lo menang tim fight, wah saya eksekusi tapi Fluffy menjadi pilihan utama. Dia all in begitu saja, Flicker dikeluarkan. Immortality pecah, menuju ke belakang Spectre. Dibalas Spectre, lihat hancur nih. Udah beberapa banyak yang pecah tapi menuju ke arah belakang. Dan cewek kali ini harus bertahan hidup seorang diri bos. Berhasil menutup gameplay di arah top lane. Karena kalau tidak, Kabuki bakal bisa menyelesaikan game itu kembali. Kabuki bisa menusuk dari backdoor kembali dan pun sadar akan hal itu. Iya, 1 tukar 1 sejauh ini. Hai yang tumbang ditukar dengan Samoate. Hal yang tidak cukup baik. Tapi kali ini dari Aura Fire, satu Rennernya lihat. Berasa banget ke tubuh seorang cewek. 1 base turret yang sudah berhasil dihancurkan juga di tangan teman-teman dari Aura Fire. Berasa banget damage yang diberikan terlalu sakit dan hampir saja gameplay backdoor Kabuki terlihat kembali, tapi Kabuki kali ini mencoba untuk melakukan defensive Wesker. retribution dan bahkan Wesker. dan Kabuki memberikan jempol terhadap seorang Kairi, mencoba untuk bertahan. Kairi seorang diri nampaknya solo terhadap para buff tim Aura Fire, ditutup oleh seorang Kabuki. Nggak apa-apa lo dapetin purple buff, nggak masalah, gue dapetin Lord. Iya, itu yang paling penting si Lord. Dan ya kita tahu ini memang belum Lord yang evolve, tapi ini sudah sangat-sangat membantu sekali pastinya untuk bisa dapetin semua best turret dari Onyx Esports sendiri. Dan ya itulah kekuatan dari Beatrix dengan Weskernya dia, apalagi dengan item yang sudah jadi. Mau link lewat di sampingnya dia, kalau memang dia kurang sregep, bisa langsung lumban. Oke, tapi lihat di depan sini bakal coba dipaksakan. Lihat Hai udah mencoba sedikit-sedikit memasang arah seorang Rian mundur ke arah belakang dan damage dari Kabuki udah nggak bisa dibendung lagi. Bahkan Lord yang kalau kita lihat berjalan di arah atas, 1 base turret di arah middle bisa dihancurkan dari jarak jauh oleh seorang Kabuki dan bahkan bumi base dari Onyx Esports. Ompong ketika para pemain dari tim Aura Fire mereka memiliki 1 Lord. Lihat, Secret telah dikeluarkan. Lagi-lagi Renner, Fatih, Samoate, Polis Sambo dipaksa. Lihat sedikit Chico yang terhadap pemain dari tim Onyx Esports. Bahkan berjalan belakang, Spectre pun dikeluarkan. The Way of Dragon for Kabuki. Tanpa ada